Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai apa itu teori pemikiran kelompok. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Aisyah Rahmadianti Aura Safirani dan rekan saya Alvina Damayanti. Nah, langsung aja kita ke materi pembahasan. Teori pemikiran kelompok. Menurut beberapa ahli seperti Rahmat pada tahun 2005 saat itu, beliau mendefinisikan bahwa groupthink adalah sebuah proses dalam pengambilan keputusan oleh kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggotanya ini berusaha untuk mempertahankan konsensus yang ada. Kemudian ada yang bertanya-tanya bagaimana kohesivitas itu bisa berpengaruh terhadap groupthink. Jadi begini, misal diadakannya sebuah rapat ya, tentunya ada beberapa kelompok di situ, dan mungkin salah satunya memiliki tingkat kohesivitas yang sangat tinggi. Nah, dari kelompok yang memiliki kohesivitas yang sangat tinggi ini tadi, mungkin bisa saja mereka merasa bahwa mereka sangat mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada ataupun tugas-tugas tambahan. Karena apa? Karena mereka merasa dimampukan. Karena mereka merasa memiliki tingkat kohesivitas yang tinggi tadi. Dan kemudian dampaknya apa terhadap kelompok yang lain? Dampaknya adalah mereka juga bisa pasti merasa terancam ya, karena mereka merasa opini yang mereka keluarkan tuh dimatikan oleh kohesivitas yang sangat tinggi ini tadi gitu. Dikemukakan oleh Irving Janis pada bukunya West and Turner pada tahun 2008. Yang pertama yakni dengan adanya kondisi-kondisi dalam kelompok yang menyebabkan tingginya kohesivitas. Jadi bagaimana sih kelompok itu bisa dikatakan sebagai kelompok yang memiliki kohesivitas yang tinggi? Jadi begini, kelompok itu bisa dikatakan memiliki kohesivitas yang tinggi jika mereka mampu untuk saling tarik-menarik terhadap kelompok lain, entah itu dalam sikap, nilai, ataupun perilaku. Untuk yang poin kedua, yakni proses pemecahan masalah di dalam kelompok biasanya merupakan proses yang menyatu. Jadi maksudnya ketika ada seseorang yang tidak sengaja mengganggu jalannya pengambilan keputusan dalam kelompok kecil ya, kemudian para anggota ini biasanya berusaha untuk dapat bergaul dengan baik. Mereka memilih untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap isu-isu yang sedang dipertimbangkan. Untuk yang ketiga adalah sifat dasar dari kebanyakan kelompok pengambilan keputusan dan kelompok yang berorientasi pada tugas ini tuh bersifat kompleks. Jadi di sini kita melihat ada kompleksitas dari kelompok kecil, dan kemudian pada keputusan yang muncul dari kelompok ini, yang pertama adalah anggota kelompok kecil harus terus menyadari banyaknya alternatif yang tersedia. Kemudian bagi mereka dan mampu untuk membedakan alternatif-alternatif ini. Dan tentunya jika ada orang yang berpartisipasi dalam proses pemecahan masalah ataupun pengambilan keputusan, pastinya mereka akan sangat mungkin untuk melakukan kerja yang lebih keras dan lebih baik. Oke, selanjutnya ada jenis dari Little John pada tahun 2009 yang mengungkapkan bahwa adanya sejumlah gejala dan fenomena dari teori komunikasi kelompok. Yang pertama adalah solusi kebal atau illusion of invulnerability. Ini ditunjukkan dari upaya anggota yang menciptakan optimisme yang kuat dalam kelompok. Jadi di sini kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi jangan mencoba untuk menggoyangkan perahu. Untuk yang kedua adalah kelompok ini menciptakan usaha kolektif untuk merasionalkan serangkaian tindakan yang diputuskan. Jadi ini menciptakan kisah yang membuat keputusan nampak benar dan pembicaraannya memang memikirkan hal yang benar. Selanjutnya ada kelompok yang menjaga sebuah kepercayaan yang tidak terpatahkan dalam moralitas bawaannya dan membuat kelompok termotivasi dan bekerja untuk hasil yang terbaik. Jadi di sini hal tersebut mampu membawa kelompok pada konsekuensi etika dan moral yang ringan. Yang terakhir adalah kelompok memiliki stereotip yang negatif terhadap kelompok-kelompok luar atau kelompok saingan dan musuh. Nah, kemudian selanjutnya ada
tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini biasanya mengarah pada sejenis pesan yang manusia ungkapkan untuk mempengaruhi kepribadian dari kelompok lain. Dan dari kelompok ini pun setiap individu juga bisa melakukan hal yang positif seperti bercerita, kemudian menjadi ramah, kemudian juga mendramatisir. Dan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa manusia juga bisa melakukan hal yang negatif seperti yang awalnya ramah tiba-tiba menjadi cuek, kemudian memperlihatkan ketegangan dan sering melakukan penolakan. Dan jika manusia tidak berbagi informasi secara cukup, ya, mereka tentunya akan memiliki permasalahan dalam komunikasi. Seperti misalnya jika mereka tidak mau berbagi opini, mereka akan mengalami permasalahan dalam evaluasi. Jika mereka tidak meminta dan memberi saran, mereka akan menderita dalam permasalahan dalam kendali, seperti itu. Kemudian di sini kita membahas tentang tradisi sibernetika. Nah, tradisi sibernetika ini sendiri mengingatkan bahwa sebuah kelompok merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dalam kekuatan interaksi. Nah, kemudian kita beralih kepada tradisi sosiokultural. Sebetulnya, tradisi sosiokultural ini memiliki kekuatan untuk menciptakan struktur yang akibatnya bisa berpengaruh pada bagaimana mengatur tugas-tugasnya. Dengan kata lain, kedua topik ini kaitannya sangat erat. Kemudian teori-teori yang diperlihatkan pada bagian ini secara spesifik, di sini ya kita akan membahas 3 teori. Yang pertama ada teori penyusunan. Dalam teori ini bisa menjelaskan bahwa proses dasar di mana kelompok menciptakan struktur dengan memperlihatkan secara khusus dan pada tugas. Dengan kata lain, struktur yang memberi jarak dari lembaga sosial dan budaya yang lebih besar dengan hubungan individu yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya ada teori fungsional. Teori fungsional ini memandang pada keberagaman faktor yang mempengaruhi tugas keefektifan komunikasi melakukan sejumlah hal atau fungsi dengan banyak cara untuk menunjukkan hasil kelompok. Pendekatan ini sangat fungsional karena bisa berpengaruh dalam diskusi kelompok kecil. Selanjutnya ada teori pemikiran kelompok. Nah, ini yang kita bahas saat ini. Jadi karya dari Irving Janis dan koleganya juga berpengaruh kuat dalam tradisi fungsional. Pemikiran kelompok ini adalah sebuah hasil langsung terhadap perpaduan kelompok. Kepaduan dapat menjadi hal yang baik karena membawa anggotanya bersama dengan mempererat hubungan antar pribadi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam tradisi kritis. Jadi di sini dalam tradisi kritis ini merupakan sebuah kritik kokoh pada kelompok kecil yang berasal dari pemikir feminis. Mulai dengan beberapa pembeda dasar oleh Bales antara tugas dan usaha emosi sosial contohnya. Dalam keadaan tertentu pun, kelompok pemikir yang bekerja dalam perspektif feminis ini menganjurkan pembedaan Bales yang banyak memengaruhi kinerja dalam komunikasi kelompok kecil. Kemudian pemikir feminis ini mempertanyakan dasar pembagian kinerja kelompok dalam persamaan antara tugas pria dan wanita, antara emosi ya. Jadi menyarankan pembagian ini tuh dapat menjadi hasil dari sistem kode Bales. Kemudian ada pemikir kritis ini pun mereka membuat pernyataan tentang seks dan gender dalam kelompok kecil yang tidak membuat keputusan berdasarkan dugaan atau pandangan tradisional tentang seks dan gender. Jadi sebagai tambahannya lagi, dalam dasar pembagian yang dibuat dalam kelompok berdasarkan seks dan gender, pemikir mengkritik bahwasanya pendekatan tradisional untuk kelompok yang juga memusatkan pada pembatasan deskripsi juga memusatkan pada pembatasan deskripsi model input dan prosesnya output ya. Jadi sebagai contoh, bagaimana proyek kelompok ini menjadi masalah gender dan bagaimana masalah gender tersebut hasil dan proses kelompok. Berikutnya, peneliti feminis tidak setuju apakah perbedaan gender tersebut
adalah sebagai pemicu. Semua perbedaan ini diamati dengan petugas pria dan wanita dalam kelompok, atau apakah perbedaan gender adalah hasil dari struktur sosial? Baik, selanjutnya ada aplikasi dan implikasi. Jadi di sini berbagai teori dari komunikasi ini sudah membentuk sebuah tradisi yang unik. Jadi benang merah pun dan pengaruhnya sangatlah jelas dan menyediakan sejenis koherensi yang mengikat pekerjaan itu. Sebagaimana yang telah kita survei dalam bab ini, ada pun beberapa generalisasi yang terlihat jelas. Yang pertama adalah kelompok-kelompok yang tidak dipisahkan dari konteks tempat mereka bekerja. Jadi komunikasi kelompok ini dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri atas berbagai input, proses-proses internal, dan output. Proses input-output yang terserap dalam bidang tersebut memperingatkan kita tentang fakta bahwa kelompok-kelompok hadir dalam sistem yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada kerja kelompok yang efektif menyelesaikan tugas-tugas dan membangun hubungan antar pribadi. Jadi di sini pemikiran ini muncul dalam sebuah teori yang telah didiskusikan dalam bab ini. Jadi efektivitas kelompok tampaknya tergantung pada keseimbangan di antara kedua aspek dari komunikasi tersebut, dan perhatian yang kurang pada keduanya dapat menyebabkan ketidakpuasan dan pengambilan keputusan yang buruk. Selanjutnya ada proses dan struktur adalah terikat dengan erat. Jadi pemikiran dari strukturisasi cukup sederhana, yakni praktik-praktik dari kelompok menciptakan struktur yang dapat mempengaruhi praktik di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah kerja kelompok efektif memerlukan perhatian lebih baik pada kualitas komunikasi, pemikiran kreatif, dan pemikiran yang kritis. Jadi tren keempat dalam teori kelompok kecil adalah ketertarikannya pada efektivitas, sebagaimana tradisi fungsional. Sebagai contoh, teori Jones dan Hirokawa menyediakan tata cara untuk kelompok maju. Mereka menyarankan cara-cara untuk menjaga dari berbagai bahaya dalam kelompok. Selanjutnya, ialah dinamika komunikasi kelompok. Dinamika lebih mengarah pada suatu aktivitas yang menunjukkan adanya pergerakan. Dinamika komunikasi pada sebuah kelompok didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan ketika dua orang atau lebih menyampaikan pesan secara tatap muka dan mereka menyadari keberadaan anggota lain di dalam kelompok serta adanya kesamaan kepentingan yang dinyatakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dari adanya interaksi dan pertukaran pesan yang terjadi dalam kelompok tersebut, juga dapat dilihat adanya pergerakan pesan yang berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya, sehingga membentuk sebuah pola atau jaringan network. Jaringan dalam kelompok menjelaskan garis-garis yang terbuka dalam arus pesan yang disampaikan. Goldhaber, 1993. Selanjutnya, terdapat macam-macam pola dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi dalam sebuah kelompok, yaitu yang pertama, pola circle. Pola circle terjadi karena adanya proses siklis dalam pemindahan pesan. Pola ini menghasilkan tingkat kepuasan kelompok yang tinggi, karena tidak ada satu orang yang menjadi dominan dalam arus pesan yang berjalan. Yang kedua, ialah pola chain. Pola chain menggambarkan adanya satu titik sentral atas keseluruhan arus pesan, seperti sebuah rantai. Perintah serta kaku dikendalikan oleh satu komando yang membawahi beberapa jaringan di struktur bawahannya secara berturut-turut. Yang ketiga, yaitu pola Y. Pola Y memiliki karakteristik yang sama dengan pola chain yang dikomando oleh satu titik sentral. Namun dalam pola ini terdapat perbedaan pada adanya satu arus yang masih menjadi posisi periferal sehingga menunjukkan semangat juang yang masih rendah. Yang keempat, yaitu pola well. Pola well, komunikasi berjalan bergantung pada pemimpin yang bertindak selaku pemimpin yang sentral bagi seluruh anggota yang langsung berada di bawah kepemimpinannya. Pemimpin menjadi yang terdepan dalam setiap keputusan di kelompok. Yang kelima, yaitu pola all channel.
Pola jaringan komunikasi ini memungkinkan seluruh anggota kelompok untuk berkomunikasi secara aktif dari satu anggota kepada anggota lainnya, tanpa adanya pengecualian. Selanjutnya, penelitian Fisher yang dijabarkan oleh Paul dapat disimpulkan bahwa kelompok melewati 4 tahapan dalam mencapai sebuah keputusan, yaitu yang pertama, orientation. Tahapan awal ini berfokus pada masalah yang ditemukan dari berbagai pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan kelompok dan apa yang mereka harapkan. Yang kedua, ideational conflict. Anggota mulai mengusulkan ide tahapan suatu masalah, namun mulai menunjukkan adanya rasa tidak setuju, mengungkapkan perasaan mereka ke dalam sebuah usulan, dan mengarahkan diri pada sisi suka atau tidak suka, menerima atau menolak. Yang ketiga ialah idea emergence. Ditunjukkan adanya peningkatan untuk lebih setuju. Mereka yang semula menentang usulan awal akan mulai memikirkan secara rasional dan mempersiapkan untuk mendukung keputusan di akhir diskusi. Namun, dari tahapan ini ada kemungkinan untuk kembali ke tahapan sebelumnya, dengan tujuan untuk semakin meningkatkan adanya beberapa penawaran solusi dan membandingkan keuntungan maupun kerugian setiap penawaran tersebut. Yang keempat ialah idea reinforcement. Kelompok menganggap telah mencapai solusi yang terbaik melalui serangkaian momen diskusi dan keterlibatan anggota kelompok, dan berusaha untuk meyakinkan bahwa anggota kelompok dilibatkan menjadi pendukung dalam keputusan yang telah diambil. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang teori pemikiran kelompok. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.